Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu absen dulu ya. Ada yang gak masuk gak hari ini? Ya, Lis. Siapa? Lis? Tono Bu, Tono. Tono nggak masuk Bu. Tono, oh Tono sakit. Iya. Oke ya. Kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh mana KM-nya? Berdoa dulu ya, dipimpin oleh KM-nya. Silakan Tris, kita pimpin doa dulu. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa dalam hati bersama-sama dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, Ibu sebelumnya mau bertanya dulu ya. Siapa yang mau hatinya bersih dan bercahaya? Angkat tangannya. Oh. Wah, semuanya ternyata mau ya hatinya memiliki hati yang bersih dan bercahaya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan sesi operasi pembersihan hati itu dari racun yang dinamakan ghibah dan keras hati. Apa racunnya? Ghibah dan keras hati. Ya, Teh. Oke, teman semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela dari ghibah dan juga keras hati ya. Seperti pada peta konsep yang di depan. Nanti yang pertama itu ada ghibah, terus ada keras hati. Nah, ada yang tahu ghibah itu apa? Membicarakan. Dengan orang lain. Tantangannya? Oke, silakan Teh Aziza. Membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain. Ada lagi? Ya silakan Kak. Samsudin. Membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain. Nah, benar ya. Kedua-duanya benar bahwa ghibah itu adalah membicarakan orang lain, yaitu dengan lisannya kan, yang berkaitan dengan lisan. Nah, terus keras hati itu berkaitannya dengan pastinya dengan hatinya, gitu kan. Nah, keras hati dan ghibah ini sama-sama contoh dari akhlak tercela. Nah, dari ghibah kita analogikan yaitu makan bangkai, seperti pada PPT di atas. Itu kan ada orang yang lagi apa? Bergosip atau lagi membicarakan orang lain. Nah, nanti dalam Islam bahwa ghibah itu dilarang, hukumnya haram, ya. Itu hukumnya haram dan seperti apa? Dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Sodoh anjir. Nah, ini Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Boleh tolong dibacakan? Ada yang mau membacakan surat Al-Hujurat ayat 12 ini? Aziza Bu. Oke, silakan. Dan Ziza, tolong bacakan ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ngomong artinya aja boleh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah mengunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, itu terima kasih ya, Teh Aziza. Nah, itu ya ada semuanya bahwa dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini kita itu diperintahkan untuk menjauhi banyak dari prasangka. Sebagian prasangka itu dosa, dan juga jangan mencari-cari keburukan dari orang lain, seperti yang tadi ghibah atau menggunjing. Meskipun itu benar adanya, berarti kan itu disebutkan dengan ghibah. Nah, kalau misalnya memang itu bukan kebenaran atau yang kita bicarakan, itu termasuk ke dalam fitnah juga ya. Jadi itu nggak baik ya. Merupakan salah satu sifat akhlak tercela dalam Islam.
Oke, nah terus solusinya apa? Solusinya dari tiba ini yaitu salah satunya menjaga lisan. Gitu. Makanya kita kalau misalnya memang tidak ada perkataan yang penting atau misalnya sesuatu hal yang bermanfaat, lebih baik kita menjaga lisan kita untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Seperti apa? Seperti membaca Al-Quran ataupun membicarakan kebaikan-kebaikan aja. Nah. Oke, yang selanjutnya ini ada keras hati. Nah, di sini keras hati itu dianalogikan sebagai apa? Tanah kering. Kenapa? Karena yang pertama keras hati itu kan sulit ditembus nasihat. Maksudnya apa? Tanah yang kering, yang tandus, benar-benar tandus itu kalau misalnya mau disiram harus beberapa kali sama air karena saking keringnya gitu. Makanya sulit ditembus oleh nasihat-nasihat gitu kan. Terus yang selanjutnya tidak menumbuhkan kehidupan. Kalau misalnya tumbuhan tanahnya kering karena jarang disiram ataupun apa, itu kan pasti tidak tumbuh pohonnya, malahan daunnya berguguran kan, dan juga tidak akan ada bunga maupun buahnya. Dan selanjutnya akibat dosa dan kelalaian. Nah, keras hati di sini berarti itu diakibatkan bisa dari dosa yang kita lakukan dan juga dari kelalaian. Misalnya sholat nanti aja deh, gitu masih ada waktunya. Nah itu juga kan salah satu yang gak baik ya, jadi harus langsung disegerakan. Yang selanjutnya perlu hujan untuk melembutkan. Maksudnya di sini perlu hujan untuk melembutkan karena saking kerasnya, jadi butuh banyak air yang harus disiram ataupun buat tanahnya itu agar tidak kering karena memang keras hati itu bebal ya. Jadi harus benar-benar disiram, harus benar-benar oleh hal-hal yang baik gitu. Dan solusinya apa? Solusinya di sini yaitu adalah dengan berzikir dan juga empati, salah satunya itu. Nah, jadi kalau untuk menjaga keras hati kita itu harus banyak-banyak berzikir dan juga kita harus bisa empati terhadap orang lain gitu. Jangan mau asal benar sendiri gitu. Oke, yang selanjutnya itu ya. Nah, ini Permainan. Nah, nanti ibu akan bagi di kelas ini menjadi 2 kelompok, ya kan? Nah, kelompok ini nanti kalian ada perwakilan untuk maju ke depan untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Nah, ini yang ada dalam aplikasi Well of Names, ada beberapa pertanyaan nanti kalian teteh semuanya di sini bisa menjawab pertanyaannya maupun mempraktikkan apa yang ada dalam soal-soal berikut ya. Oke, untuk ini kita bagi dulu menjadi 2 kelompok. Ini ada berapa orang? 2, 3, 4. Semuanya ya ikutan. Nanti kita bagi 2. Yang sebelah kanan itu kelompok Al-Amin. Yang sebelah kiri itu kelompok Asidik. Coba dibagi, Teh Mela mau kemana? Asidik. Al-Amin. Amin. Ayoga atau mau dengan Asafruddin? Sana. 1, 2. Tuh, ada Jadi ada. ada. Nah, Adeka. Nah, nanti udah ya dibagi 2. Nah, tadi kan kelompoknya udah dibagi nih, udah dibagi sebagai 2. Nah, masing-masing dari kelompoknya maju ke depan untuk memilih pertanyaan yang ada. Dari kelompok Al-Amin siapa? Asapdeka. Ayo maju perwakilannya. Dari kelompok Adi. Bu. Ayo Kak, boleh. Sabrudin boleh. Adi serius. Kalau Adi saya percaya. Jauh-jauh sih. Ayo. Ayo. Dari kelompok sini mana? Ini. Satu aja. Iya. Tuh. Ayo Fajar. Iya. Ayo. Harus berani dong. Ayo. Terus dari kelompok ini, ayo Kak, maju. Oh enggak. Enggak berani saya. Pertanyaannya, wah mudah sekali ya. Kalau kalian memperhatikan dan memahami wah itu mantap. Iya. Ayo maju ke depan. Ini gampang kok. Adi. Nah, ayo Kak. Adeka, ayo silakan kita maju ke depan. Perwakilan dari Asidik ya, yang menang siapa? Dari Asidik, ayo Kak. Oke.
Mau di ini sendiri atau bersama saya? Saya lah, aneh. Oke, diklik ini ya. Coba. Ini ya. Ya. Hijau, harus hijau, hijau. Iya. Aduh. Pertanyaannya, praktikkan cara menolak ajakan teman bergosip. Nanti kelompok Asidi mempraktikkan cara menolak ajakan teman yang bergosip itu kayak gimana sih? Ya, nanti kalian bisa diskusi dengan teman kelompoknya. Oke, sekarang bagi Bismillah, amin. Kabul, kabul. Biasa amal mulai. beda. Beda. Jelaskan. Nah, untuk pertanyaan yang kelompok ADK, jelaskan dampak gibah untuk pelakunya tuh gimana, korbannya tuh gimana yang diomonginnya, dan juga lingkungan sekitarnya nanti kayak gimana, kayak gitu. Ya, pertanyaan. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kita tidak boleh bergibah, apalagi di bulan Ramadan. Tahu tidak? Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, kita tidak boleh bergibah, apalagi gibahin saya. Dampaknya buat pelaku, korban, dan lingkungan sekitarnya dan juga. Kalau untuk pelaku tentu akan mendapatkan dosa besar ya karena berbuat gibah, berbuat yang tidak baik, Betul sekali. itu akan mendapatkan dosa besar. Teman, Ada teman untuk yang pelaku atau yang untuk Pelaku. korban? Nah, kalau untuk yang pelaku, nah nanti kalau udah kebiasaan gibah ya, ini jadi kebiasaan. Nah, di mana-mana di sini dosa, di sana dosa. Jadi dosa terus. kebiasaan buruk ya. Iya. Nah, Selanjutnya pelaku kayak Nah, korban. Nah, korban. Nah, untuk yang korban biasanya ya ada sakit hati ya biasanya. Biasa jadi dendam. Selalu Ya. dibicarakan. Itu Ada lagi. ya mungkin dari ini jadi down gitu selalu dibicarakan orang lain. Jadi korbannya matchnya kena. Dia kita jauh sangat prihatin kepada korban. Sudah? Ya. Oh, lingkungan, terakhir lingkungan. Kela-kela. Ya. Dampak satunya lagi untuk lingkungan. Lingkungan Tentu sekitar. ya tentu pasti lingkungan juga akan melihat kepada perbuatan gibah ini akan apa ya? Negatif gitu. Pandangan lingkungan terhadap seorang yang melakukan gibah, wah sih mas gibah mulai jadi negatif. Nah, itu satu dampak. Oke. Udah? Sudah? Cukup. Terima kasih kelompok Al-Amin. Silakan. Baik, Ibu izin saya akan menyimpulkan terkait materi yang sekarang yaitu akhlak tercela yang dimana itu mengenai gibah dan keras hati. Nah, gibah ini bisa dianalogikan sebagai memakan bangkai saudara sendiri. Nah, itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu solusinya yaitu kita harus bisa menjaga lisan kita, menjaga diri kita, jangan sampai kita teracak gitu ya. Terus juga dalam yang kedua itu keras hati. Keras hati itu bisa dianalogikan sebagai tanah kering, yang dimana kalau misalkan kita tidak menjaga hati kita gitu, pasti bakal keras seperti tanah gitu ya. Atau kalau misalnya kita tidak menerima nasihat-nasihat, kita tidak menerima saran, padahal itu kebaikan untuk kita gitu ya. Terus solusinya ya kita harus bisa berzikir dan berempati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pada pertemuan kali ini tentang gibah dan keras hati itu semuanya sudah mengerti ya, paham, alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan men-challenge dari sekarang ya. Kalau untuk challenge-nya bisa dari sekarang 1x24 jam tanpa gibah, dan juga bagaimana cara kalian mengatasi keras hati ini gitu. Nanti pada pertemuan berikutnya akan Ibu tanyakan ya. Oke, terima kasih. Mari tutup pembelajaran kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.